Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatmainnul qulub. Walhamdulillahilladzi ja'ala hadza syahrul mubarak, syahrul azim, syahrun faradallahu siyamuhu wa sannana lana qiyamuhu. Wa syahrun yazdadu fihi rizqil mu'min. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Faqad qala jalla jalaluhu wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah tua-tua saudara-saudara malam di kaum hadirin. Malam ini seperti malam-malam sebelumnya, kembali kita saling mengingatkan bahwa waktu akan terus bergerak. Pepatah Arab mengingatkan al-waktu kas-sayfi. Waktu itu ibarat mata pedang yang sangat tajam. Fa illam taqtahu qata'aka. Kalau bukan kita yang mencoba untuk menerobosnya, maka kita yang akan terbelah oleh waktu. Sekuat bagaimanapun kita untuk menahan gerakan waktu ini, kita tidak akan mampu. Dan bahkan ada ungkapan mengatakan lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Yang lalu cukup buat kenangan dan perenungan. Malam ini adalah malam kita beraksi dan besok adalah harap-harap cemas. Apakah kita masih hidup? Apakah kita bisa memaksimalkan segalanya? Karena beberapa rangkaian hadis yang selalu diingatkan kepada kita, kalau ternyata hari ini sama dengan yang kemarin, maka kita termasuk orang yang merugi. Dan ada ulama berani menyatakan bahwa bagi seorang yang mengaku muslim lalu dalam 2 harinya sama, hari Ahad dan hari Seninnya sama, maka patut dikatakan sebagai bukan muslim yang sejati. Karena muslim yang sejati harus lebih meningkat segalanya, karena merenungi hari yang telah dilewati. Inilah banyak sekali literatur-literatur agama yang mengingatkan kita akan pentingnya menganalisa sampai betul-betul ketika tiba masanya kita telah siap untuk menjemput dan dijemput oleh malaikat maut. Karena tidak ada alasan mengatakan bahwa saya belum siap. Yang ada adalah kita wajib untuk selalu siap sedia. Ramadan ini sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dari hadis Ahmad dan Baihaqi. Qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan kewajibannya di bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia memahami batasan-batasan. Yang dimaksud dengan memahami batasan-batasannya, dia tahu apa yang perlu dilakukan.
Dia faham apa yang perlu keluar dari lisan. Dia mengerti apa yang perlu dilihat oleh mata. Dia peduli apa yang perlu untuk didengarkan. Dan dia sangat memaklumi langkah kaki ini ke arah mana dia melangkah. Ini yang dimaksud dengan hudud atau had, batas. Banyak sekali ayat yang mengisyaratkan jangan melampaui batas. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan memahami batasan-batasannya, wa tahaffadha mimma kana yanbaghi ay yatahaffadha minhu, dan memelihara apa yang sepantasnya dan sepatutnya dipelihara. Kalau hari pertama mendapatkan 1 juz, jangan sampai hari keduanya kurang dari itu. Itu dianggap tidak memelihara. Kalau hari pertama 1 lembar, maka minimal hari kedua 1 lembar 1 ayat. Karena kalau sama-sama 1 lembar, tidak berkembang, tidak salah, tapi tidak berkembang. Atau jangan-jangan hari pertama 5 juz, hari kedua lewat. Nanti hari ketiga lagi. Biasa season. Kita berikrar 1 hari 1 juz. Luar biasanya setan, hari kedua sudah sibuk. Ini yang dimaksud wa tahaffadha mimma kana yanbaghi ay yatahaffadha minhu. Dan dia memelihara apa yang mesti dipelihara. Apa-apa yang dipelihara sudah ratusan kali diungkapkan di atas mimbar ini, di pengajian-pengajian kita ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Man shama ramadhana wa arafa hududahu, yang tahu batasannya, wa tahaffadha mimma kana yanbaghi yatahaffadha minhu, dan dia memelihara apa yang patut untuk dipelihara pada bulan Ramadan. Kaffara ma qabla. Tidak ada yang diidam-idamkan seorang hamba dari Tuhannya kecuali pengampunan. Harta pangkat jabatan kadang membuat kita terpleset. Harta pangkat jabatan dan kedudukan kadang membuat kita tergelincir. Tapi yang paling prinsipil adalah pengampunan. Dan Allah janjikan melalui Rasulullah, orang yang menjaga puasanya, memelihara puasanya, mengetahui batasan-batasannya, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Nah, ikan atau adik gagal dosaan. Baik dosa dengan sesama, atau dosa-dosa kecil yang padahal besar, dan sebagainya. Ini semoga membuka aura berpikir kita. Semoga membuka diri kita untuk melapangkan dada kita bahwa terlalu banyak rupanya yang kita lakukan sia-sia. Kalau perkara itu perkara salah dan dosa, mungkin bisa segera kita antisipasi. Tapi kalau itu perkara baik dan ternyata menurut Allah itu tidak baik, kita berjuang, kita qiyamul lail, menjaga puasa, menjaga segalanya, lalu kita meyakini bahwa iya nakapan nafuelo pengalatala, lalu ternyata Allah mengatakan bukan itu yang saya harapkan, rugi fatwidi. 3 ayat di akhir surah Al-Kahfi yang hampir tiap malam, terima kasih yang di grup Masjid Nurul Tijarah setiap malam Jumat mesti ada yang mengingatkan baca surah Al-Kahfi. 3 ayat di surah Al-Kahfi yang sering kita dengarkan, kita ulang untuk menjadi pelajaran luar biasa bagi diri kita. Yang mana ayat ini turun dari sebuah kisah luar biasa dari seorang sahabat yang multi amal. Yang dimaksud multi amal
mungkin boleh bertaruh bahwa tidak ada sahabat yang lain yang pahalanya sehebat dia. Karena orang ini datang konsultasi kepada Rasulullah, datang bertanya dan minta jaminan terhadap kecintaannya, terhadap kerinduannya, terhadap cita-cita mulianya untuk ketemu dengan Allah. Dan wajar sekali kalau sahabat ini meminta jaminan itu karena merasa saya boleh berani bertaruh, tidak ada sahabat seberani saya. Dia berpikir dalam dirinya, kupasian ke kilengi dek bajak parafi. Kita ini terkadang baru sab pertama sudah merasa bahwa konten mana kau ikut dimundi. Tidak salah. Tapi pembuktiannya bukan kepada jamaah masjid, pembuktiannya kepada Allah. Kita beramal ketika pembuktiannya kepada orang bukan amal namanya. Kita melakukan kebaikan lalu berharap dipuji dan disanjung oleh orang. Saat itu pula nilai kita sangat kecil. Karena kita mengharap sanjungan dari orang yang kebetulan sama dengan kita. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini sehingga beruntun 3 ayat ini turun, dan di tengahnya juga ada ayat yang mengisyaratkan bahwa kita dengan Rasulullah itu sama. Sama-sama manusia. Punya daging, punya tulang, punya perasaan, punya nafsu. Punya kepentingan terhadap dunia, beliau berdagang. Bahkan di dalam hadis, saya ini manusia biasa dan saya biasa jalan-jalan ke pasar karena memang saya berdagang. Apa yang dipertanyakan oleh sahabat ini terinspirasi pada saat peperangan telah berakhir. Peperangan di masa Rasulullah SAW ada 2 jenis. Ada namanya As-Sariyah, ada namanya Al-Ghazwah. As-Sariyah adalah peperangan yang diatur dan dikemas oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang. Tetapi karena ada urusan umat yang lain, maka peperangan itu diserahkan kepada sahabat yang lain untuk memimpinnya. Mendelegasikan kepada yang lain. Rasulullah tidak ikut. Kalau Al-Ghazwah, Rasulullah SAW langsung memimpin di garda terdepan sebagai panglima perang. Di antaranya perang Badar, Uhud, Badar Kubra, Ghatafan. Dalam riwayat ada banyak yang meriwayatkan tentang jumlahnya. Kita ambil tengah-tengahnya. Salah satu riwayat bahwa As-Sariyah peperangan yang diatur oleh Rasulullah, strateginya dan segala macamnya, tetapi Rasulullah tidak ikut, jumlahnya 47 kali. Sementara Al-Ghazwah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW jumlahnya 27 kali. Maka jumlahnya 74 kali. Sepakat ulama menamai peperangan ini dengan peperangan walaupun tidak berbenturan fisik. Sian-nian ini, tapi tidak bertempur. Tapi semuanya masuk dalam kategori perang. Kenapa? Karena sudah pamit. Sudah pamit meninggalkan keluarga, pamit meninggalkan Mekah dan pamit meninggalkan Madinah. Dengan cita-cita satu, semoga tidak kembali. Itu cita-citanya. Sehingga banyak sahabat ketika selesai peperangan menangis. Mana lisungu Pak kasih. Bahkan di beberapa riwayat juga disampaikan
Jauh sebelum pengumuman berperang, sebelum berangkat setelah diumumkan, keluarga sudah siap lahir dan batin. Tidak meneteskan lagi air mata. Kenapa? Karena dia tahu suaminya akan berangkat menjemput surganya. Sudah siap zirahnya, sudah diasahkan pedangnya, sudah siap bekalnya. Sedikit lagi, tidak usah pamit, silakan berangkat. Dan saya tidak perlu lagi menunggu untuk kembali. Apa kau lisu berarti dia mau mati? Apa kau mati nemu aja nggak di surga? Masih ada istri begitu hari ini. Napa tak buka pintu? Kelo lau, warkop ganti kau lisu. Muni motor yang mager, dek stel. Cinampak ciri na doro mabela pintana starter. 74 kali. Bahkan ada riwayat juga yang menyatakan ada ibu-ibu yang begitu melihat setelah selesai peperangan, begitu melihat suaminya datang menangis. Menangis bukannya terharu, bukannya rindu. Kenapa masih pulang? Dan banyak cerita-cerita tentang hal-hal luar biasa. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, meminta jaminan. Ya Rasulullah, laqad taba'tu al-ghazwata was-sariyata, fama baluk. Ya Rasulullah, saya ikut semuanya peperangan, tidak pernah absen. Baik yang kau pimpin yang bernama Al-Ghazwa yang jumlahnya 27 kali, ataupun yang engkau tidak pimpin namanya As-Sariyah 47 kali, saya tidak pernah absen. Berarti sahabat ini 74 kali ingin menjemput ajalnya. 74 kali juga lolos. Sahabat ini meyakinkan dirinya bahwa di dalam setiap peperangan saya tidak pernah berada di saf kedua, 3 atau 4 atau barisan ke-100. Saya berada di saf terdepan. Menjemput syahidnya. Merindukan mendapatkan tebasan pedang. Merindukan terpisah badannya dengan kepalanya. Merindukan jantungnya tertancap oleh tombak musuh. Merindukan badannya dicabik-cabik oleh kapak musuh. Justru samping kiri kanannya yang syahid. Justru orang di barisan ke-20, 30 yang syahid. Dia pasang badan dan ternyata belum mati hingga peperangan berakhir. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, apakah sikap saya ya Rasulullah seperti ini bisa memantaskan saya untuk kira-kira bisa bertemu dengan Allah? Kalau kita banding-bandingkan belum seberapa. Baru urusan ibadah saja kita main sorong-sorong, ini nadior. Ada orang kecelakaan di tengah jalan, putar mobil, dialami tematu saksi. Saya temui dulu siapa tahu keluarga. Tetangga ribut, tutup pintu, tidak ada urusan. Urusan seperti anak kita tidak ada anak perempuan, mangaribi mupi de topan tetia seraun ini. Anak-anak gadis sekarang sudah pintar, tidak perlu tengah malam, waktu istirahat. Kemana belum mengaji becuk mupi. Maka turunlah rentetan ayat ini karena Rasulullah SAW ditanya dan Rasul tidak menjawab. Tidak menjawab karena bimbang. Rasulullah mau menjawab bahwa luar biasa kehebatanmu. Khawatir juga nanti dikatakan terlalu. Rasulullah mengatakan tidak ada apa-apanya. Dia tidak ingin menyakiti hati sahabatnya yang boleh dikatakan beraninya di atas segalanya. Satu-satunya meminta dalam hati, ya Allah, bantu saya menjawab. Tiba-tiba bunyi lonceng.
Yang dimaksud lonceng itu cuma Rasulullah yang mendengarkan. Ada signal menurut sabda Rasulullah sendiri, kal jaras, seperti bunyi lonceng, datang Jibril membawa ayat, membawa jawaban. Sahabat bertanya, semua yang saya lakukan ini, semua yang saya persembahkan ini, kira-kira bisa enggak membuat saya ini selamat ya Rasul? Sementara peperangan sudah selesai, tidak ada lagi jalan saya masuk surga. Nah, saya merindukan untuk ketemu dengan Allah. Saya merindukan untuk berada di surga yang tertinggi. Baga para Pak, kira-kira ya Rasul, nah sudah tidak ada peperangan. Turunlah ayat berentetan 3 ayat terakhir di surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sering kita bahas. Yang akan menempati surga tertinggi. Yang akan menempati al-firdaus al-a'la. Surga yang tempatnya para nabi, surga yang tempatnya para khulafaur rasyidin, surga yang tempatnya para syuhada, adalah orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal saleh. Secara tidak langsung sahabat ini sudah mendapatkan pertanyaan bahwa apa yang saya persembahkan kepada Rasulullah, apa yang saya pertanyakan kepada Rasulullah, apa yang saya ajukan meminta jaminan kepada Rasulullah, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala masih ujung kuku, masih dianggap belum punya apa-apa. Karena syarat untuk masuk surga tertinggi bukan mati membela kalimat Allah, bukan mati meneriakkan Allahu Akbar, bukan mati sebagai mati syahid, bukan mati tertombak jantung, bukan mati tertebas pedang dan kapak musuh, tapi adalah iman yang dibuktikan dengan amal soleh. Dan apa yang barusan kamu buktikan ini belum berbuah apa-apa di sisi Allah. Bandingkan dengan kita. Padahal kalau boleh dikata di atas segalanya. Atau jangan-jangan di antara kita berpikir, maka di balik bahasanya ini, sampai ke sini qiyamul lail kita konsisten, belum seberapa, tidak usah khawatir dan tidak usah ragu. Karena bukan peperangan syaratnya orang masuk surga. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Bagaimana keadaan orang-orang yang masuk dalam surga Firdaus, kekal di sana selamanya dan tidak pernah mau meminta pindah lagi. Kalau umpamanya umat ini berpikir bahwa nikmat itu cuman kebetulan karena dia syahid menjaga Allah, terlalu sempit agama ini. Kalau syarat untuk masuk surga Firdaus harus syahid, tak bagaimana nih ini? Kalau syarat untuk masuk surga keimanannya sekaliber Rasulullah SAW, maka Rasul sendirilah yang akan menempati surga tertinggi. Padahal ayat ini membahasakan semua punya potensi untuk berada di Firdaus al-A'la. Maka Allah menyampaikan kepada Rasulullah, "Qul, katakan Muhammad, lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, la nafira al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau seandainya semua air laut ini yang ada midada, dijadikan dawa, dijadikan tinta, li kalimati rabbi, untuk menuliskan nikmat-nikmat dan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada semenjak kita lahir sampai hari ini, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka habis air laut dipakai menulis, lalu nikmat itu belum sempat dituliskan semua. Walau ji'na bimithlihi madada, kata Allah, sampaikan Muhammad, kalaupun sudah habis air laut, lalu ditambahkan lagi air laut yang sebanyak itu, belum habis nikmat Allah ditulis, sudah habis tintanya. Mungkin kalau kita berpikir satu botol tinta itu puluhan tahun dipakai untuk menulis, tapi apa yang kita tulis? Paling satu judul, satu skripsi. Nyamuk yang kecil
Berapa ribu profesor yang dilahirkan gara-gara nyamuk. Bahkan di surah lain, di surah Al-Baqarah, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa kecil hati, cuman gara-gara memberikan contoh seekor nyamuk. Kalau Anda merasa hebat, coba buat patung seperti nyamuk, persis lopona, engkau petona, engkau ajen, engkau bulu-bulu, engkau pandina. Orang pasti bingung. Bagaimana mungkin nyamuk yang cuman punya patil lemah sekali bisa menembus kulit dan menghisap darah? Komponen apa di dalamnya? Bagaimana alat hisapnya itu? Apakah alat hisapnya seperti exhaust atau seperti dinamo dan sebagainya? Baru contoh kecil. Atau tidak usah jauh-jauh, tiba-tiba satu dunia nyamuk hilang. Berapa perusahaan gulung tikar? Kenapa? Objeknya hilang. Baygon, apalagi? Dan yang lain-lain. Kenapa? Ya dari dulu, tak bagaimana. Lalu dilanjutkan dengan ayat terakhir. Qul innama ana basyarun. Muhammad, sampaikan kepada sahabatmu, sampaikan kepada umatmu, ana basyarun mithlukum. Saya ini seperti Anda semua. Tidak ada yang membedakan. Saya lahir dari tempat yang sama, cara buatnya juga sama, darahnya juga merah, punya hati dan punya perasaan, juga punya ketersinggungan, juga punya masa kanak-kanak, juga laki-laki yang butuh istri, juga suami istri yang butuh anak. Tidak ada kelebihan apa-apa. Qul ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum. Cuman saya diberikan wahyu. Kita ini kalau diberikan wahyu mungkin sama dengan Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah SAW disampaikan kepada Allah, sampaikan kepada mereka ya Muhammad, bahwa kita sama dari jinsianya, dari jenisnya sama. Cuman saya diamanahkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Annama ilahukum wahid, yang membawa amanah, membawa beban untuk meyakinkan bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah maha segalanya, bahwa Allah maha memberi, bahwa Allah maha mencabut. Di akhir ayat ini inti segala-galanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, yang berniat dan bercita-cita ingin ketemu dengan Tuhannya, yang berniat dan berangan-angan ingin ketemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, bukan berperang, bukan semata-mata berada di saf ke depan, bukan semata-mata memberi sumbangan, wakaf dan sebagainya. Karena banyak orang memberi tapi tidak ada ikhlasnya. Maka hendaklah dia beramal saleh. Amal saleh, amal yang disandarkan hanya kepada Allah, memberi lillahi ta'ala, membantu lillahi ta'ala, bekerja lillahi ta'ala, membuat anak juga lillahi ta'ala, salat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, bukan semata-mata untuk buka puasa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan lain. Sederhana. Ada di antara kita yang mempersekutukan Allah dengan jabatan. Ada yang mungkin mempersekutukan Allah dengan kedudukannya. Dia lupa bahwa Allah bisa mengambil setiap saat. Saya beberapa sekali sampaikan pada pejabat-pejabat kalau ada acara, alhamdulillah, begitu azan tiba, mari kita dengarkan. Setelah mendengarkan azan, mestinya segera ke masjid. Ini apa? Kita lanjutkan sedikit. Coba. Kira-kira kurang ajar apa di atas? Begitu mendengarkan azan, kita jawab azan itu sesuai dengan
lafaz yang disampaikan, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Setelah itu kita membaca doa satu-satunya yang langsung dibocorkan rahasianya oleh Allah. Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Artinya tidak ditolak, sudah pasti diterima. Kalau doa-doa yang lain mungkin belum tentu, tapi doa antara azan dan tidak pernah ditolak. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qaimah ati Muhammadin wasilatu wal fadil wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Di hadis wa'adta tidak ada innaka la tukhliful mi'ad. Saya tidak tahu dari mana innaka la tukhliful mi'ad. Dalam konteks hadis wa'adtahu. Artinya apa? Kalau dibaca sudah pasti diterima. Kenapa kita tidak pilih yang pasti-pasti? Anu manessa. Setelah azan ya segera sholat, ini tidak. Mari kita lanjutkan lagi. Ini yang mau dimaksud dengan amal sholat. Bagaimana bisa menguji kesolehan itu? Allah terkadang memberikan signal. Ada kata-kata yang mungkin agak kurang berkenan, biasa mutu disedih, segera memohon ampun, segera minta maaf sama orang. Ada sikap-sikap mungkin yang tidak, yang kecuali kalau di luar jangkauan kita ya, kita segera bertaubat kepada Allah. Atau ketemu dengan teman, sering-seringnya saling meminta untuk mendoakan. Jangan bahwa mentang-mentang kita ahli ibadah, terus tidak perlu lagi doa. Kita tetap butuh doa. Anak saya beberapa penghafal Quran, terus saya sampaikan, nah tidak cukup cuma dengan hafalan Quran. Karena kapan hafalanmu berkurang, mahkota yang tadinya kau pasang di kepala saya, kau hancurkan sendiri. Saya butuh doa. Tidak cukup cuma dengan itu. Karena banyak penghafal Quran juga akhirnya demi publisitas tempel syahadah kiri kanan, implementasinya yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, melihat ini sebagai sebuah kesempatan luar biasa, bahwa tidak perlu berperang untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang akan menempati surga tertinggi. Tidak usah meninggikan kalimat la ilaha illallah di hadapan orang-orang kafir. Cukup beriman, membuktikan iman itu dengan amal saleh, pembuktian langsung kepada Allah, bukan kepada orang lain. Tidak peduli apa pendapat orang lain, selama kita jaga amalan-amalan kita dengan Allah. Allah yang mengaturkan segalanya. Insya Allah itu menjadi hadiah tertinggi, terutama pada bulan Ramadan mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.